Shalom, selamat pagi. Saya mau ajak kita baca satu bagian firman Tuhan yang sudah sering kita dengar. Ya, di Mazmur 91, ini ada 16 ayat, tapi yang saya mau bacakan 3 ayat terakhir saja. Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91 ini termasuk mazmur yang bagi sebagian gereja itu sering diucapkan, ya, dihafalkan, diakui, dibacakan, didoakan. Dan ini mazmur yang sangat bagus sekali. Khususnya ayat 14, 15, 16 ini hal yang menarik ya, karena kita bisa melihat di sini ada 3 hal ya bagian kita yang perlu kita lakukan. Di ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Itu hal pertama ya, itu bagian kita. Apakah hati kita melekat kepada Tuhan? Dan kalau melekat, sejauh mana kita melekat kepada Tuhan? Janji Tuhan di sini, ya, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Jadi ternyata kalau kita punya hati yang melekat kepada Tuhan, janji Tuhan ini dia akan meluputkan kita. Ya, dalam praktiknya mungkin kita nggak sadari ya, kalau kita perhatian kita tertuju kepada Tuhan, kita itu bisa dibawa oleh Tuhan menghindari tempat-tempat yang nggak perlu kita lalui. Ini bicara sampai hal-hal yang sepele. Saya ingat seorang hamba Tuhan, bukan seorang, beberapa hamba Tuhan bahkan bilang ya, bahkan hamba Tuhan di Indonesia, saya bersyukur ya, itu jarang dibagikan hal seperti ini. Tapi mereka cerita ya, bagaimana sampai soal parkir mobil saja ya, ketika mereka pergi ke mall, mallnya padat, itu mereka bisa dapatkan tempat parkir yang nyaman. Ya, mereka bisa berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Begitu mereka sampai, ada mobil yang keluar dan mereka bisa parkir di situ. Nah, sebagian orang mungkin protes, kok Tuhan ngurusin parkir? Tapi jangan lupa kalau Tuhan Yesus berkata, rambut kepalamu itu pun terhitung ya oleh Tuhan, atau tercatatnya, register bahasa aslinya itu. Artinya dia kan begitu peduli pada kita ya. Ini juga sampai hal-hal yang besar ya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya ada di New York ya, dan saya mau kembali ke Manchester ya. Bukan Manchester, Massachusetts ya. Saya harus naik bus sekitar jam 1 siang ya, waktu New York. Nah, paginya itu dari rumah teman saya masih muter-muter di kota New York itu, dan saya berpikir mau mampir di Times Square. Tapi entah bagaimana, saya beberapa kali salah mengambil, itu kan kayak MRT ya, kereta bawah tanah. Saya beberapa kali salah ya, turun ke tempat yang seharusnya, sehingga akhirnya waktunya nggak keburu ya untuk pergi ke Times Square. Akhirnya saya putuskan saya balik aja ke stasiun bis, karena saya akan harus segera naik bus menuju Massachusetts ya, menuju Worcester. Dan ya unik ya, di perjalanan itu saya udah melihat, wah ini waktunya agak mepet ya, karena busnya itu jam 1 lewat lewat 10 kalau nggak salah, atau lewat 20. Lalu saya berdoa dalam hati, saya bilang, Tuhan, saya berdoa supaya jam 1 ya, paling telat saya sudah sampai di stasiun, di di ujung stasiun MRT itu, untuk saya pindah ke stasiun bis.
Dan betul memang ketika saya tiba di stasiun terakhir itu jam 1 kurang beberapa detik. Nah, yang saya nggak tahu adalah ketika saya keluar dari stasiun tersebut, saya naik ke atas ya. Ternyata stasiun bus itu beberapa blok. Saya bawa koper dan lumayan jauh ya. Ya puji Tuhan, ternyata bus yang seharusnya saya naiki itu terlambat. Jadi saya tiba di stasiun bus, cukup waktu untuk ke toilet, untuk beli makanan ya, untuk makan. Waktunya lebih dari cukup. Walaupun ketika busnya datang, karena dia sudah terlambat, jadi ketika balik ke Massachusetts, ketika mampir di tengah jalan ya, itu penumpang pun nggak bisa turun untuk ke toilet, karena memang busnya itu sudah terlambat ya. Tapi kan di bus itu ada toilet juga, jadi memang nggak perlu turun. Nah, yang saya menceritakan adalah saya tidak jadi ke Times Square yang saya inginkan. Akhirnya saya bisa ke sana juga ya, karena beberapa hari kemudian balik mampir lagi ke New York ya. Nah, ternyata pada hari tersebut, pada jam tersebut, di mana saya rencana ingin ke Times Square itu, belakangan saya baru tahu ada terjadi kecelakaan yang sengaja dilakukan oleh satu orang gila ya. Saya kira ini orang gila. Dia naik mobil, lalu dengan ngebut dia tabrak orang-orang yang ada di Times Square tersebut. Nah, kalau teman-teman ingat, itu beberapa tahun yang lalu itu ada ya. Dia videonya digabungkan dari beberapa sudut, bagaimana mobil tersebut ngebut dan nabrak banyak orang ya. Ada belasan orang kalau nggak salah yang bukan hanya luka-luka ya, bahkan meninggal. Nah, saya percaya kalau saya saat itu sampai di Times Square, Tuhan akan lindungi saya. Tapi mungkin juga saya akan kena macet karena rame keadaan seperti itu ya. Jadi saya belajar itu bahwa kalau kita punya hati yang melekat kepada Tuhan, kadang-kadang kita nggak mengerti tentang satu hal. Mungkin kita punya keinginan, kerinduan ya. Tapi hati yang melekat kepada Tuhan itu membuat kita bisa terhindar dari hal-hal yang nggak perlu. Ya, itu sampai bisa seperti hal-hal yang kecil bisa terjadi ya. Nah, itu bagian kita ya, hati yang melekat kepada Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah, selanjutnya sejauh mana kita mengenal Tuhan? Ternyata kalau kita mengenal nama Tuhan, namanya itu menunjukkan karakteristik ya, atau karakter Tuhan, atau hal-hal menyangkut Tuhan. Kita mengenal Jehovah Rohi, itu Tuhan adalah gembalaku, maka kita akan mengalami perlindungan dari Tuhan sebagai gembala. Ada benteng di sekitar kita karena kita mengenal Tuhan sebagai gembala. Kalau kita kenal Tuhan sebagai Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan, maka di sekeliling kita ada benteng ya, benteng perlindungan dari Tuhan karena kita mengenal nama Dia sebagai Tuhan yang menyembuhkan. Lalu kalau kita mengenal Dia sebagai Jehovah Jireh, kita akan mengalami benteng perlindungan daripada Dia, bahwa Dia adalah Tuhan yang mencukupi, yang menyediakan. Nah, ini dua hal bagian kita ya, melekat kepada Tuhan ya. Kadang-kadang kan kita dengan kesibukan, kita punya satu kerinduan, fokus kita bisa beralih ya. Ini satu pelajaran dan satu seni ya. Bagaimana ketika kita punya satu keinginan, punya goal, punya sasaran, tapi juga hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Kita melibatkan Dia ya dalam setiap bagian hidup kita. Saya ingat ketika masa-masa saya mau sidang akhir ya dari kuliah saya, itu masa-masa yang sibuk sekali. Selama 1 minggu ya asistensi yang itu saya dengan teman berjuang supaya sedapat mungkin kami bisa segera lulus dan bisa wisuda dalam bulan Oktober waktu itu. Dan kelihatannya dosen pembimbing kami belum ACC, kami disuruh balik lagi, perbaiki lagi dan terus sampai akhirnya kurang 2 hari ya. Karena ada batas maksimal untuk bisa sidang sarjana.
Teman saya sudah nyerah dan dia bilang, ya kalau kita nggak bisa wisuda Oktober nggak apa-apa lah ya, yang penting kita lulus Oktober. Saya masih ingat itu harinya hari Kamis ya. Dosen itu masih bilang, ayo balik Jumat lagi dan cari penguji ya. Kami cari penguji ya, hanya cuma dapat satu, jadi total hanya 2 dosen yang bisa menguji kami. Sebenarnya harusnya 3 ya. Tapi waktu itu karena kami buat tesis, itu boleh ya, hanya 2 dosen. Lalu hari Jumat kami masih asistensi dan kemudian dosen pembimbing bilang, oke, besok sidang sarjana ya, kamu pelajari ini ya. Dia kasih tahu. Terus dari situ, itu Jumat pagi saya masih mampir ke tempat persekutuan di mana kami biasa bersekutu dengan teman-teman mahasiswa. Nah, yang khotbah itu teman saya, teman baik saya, dan dia tanya gimana, saya bilang besok akan sidang sarjana. Oke, kita doakan. Lalu dia panggil saya ke depan ketika dia mau menyampaikan firman Tuhan, dan dia ajak semua jemaat untuk berdiri dan mengangkat tangan lalu mendoakan saya. Itu momen yang saya gak lupakan sampai sekarang ya. Itu seperti saya menerima satu kepastian bahwa besok saya pasti lulus sidang sarjana. Apapun yang terjadi, saya pasti lulus. Dan memang betul ya, lulus ya, dengan nilai baik ya. Dan itu hari terakhir untuk sidang sarjana, karena minggu depannya itu saatnya untuk wisuda. Bahkan setelah sidang sarjana selesai, saya mau daftar wisuda, kantor sekretariat jurusan sudah tutup ya. Saya lari-lari cari bagaimana mau daftar wisuda, ini udah tutup ya kantor sekretariatnya. Lalu ketemu salah satu pegawai yang masih ada ya, dia bilang, "Oh, kamu sudah didaftarkan untuk wisuda ya minggu depan." Jadi sementara saya dengan teman masih sidang sarjana belum lulus, kami sudah didaftarkan untuk wisuda. Dan akhirnya kami wisuda minggu depan. Nah, masa-masa menjelang sidang sarjana itu, pikiran saya tertuju ya untuk fokus belajar, lalu menyiapkan hal-hal yang harus disiapkan, kerjakan tugas. Tapi di sisi lain juga saya belajar untuk hati ini melekat kepada Tuhan. Dan akhirnya memang kami mengalami perlindungan Tuhan ya. Saya pribadi melihat itu hal yang sangat luar biasa. Momen yang sampai sekarang saya nggak pernah lupa ya. Bukan soal kelulusannya, tapi soal bagaimana Tuhan menuntun dan mengajarkan bagaimana hati yang melekat kepada Tuhan itu membuat kita itu diarahkan oleh Tuhan, berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Kita menerima favor, kita menerima pembedaan ya dari orang lain oleh karena Tuhan yang membuatnya. Lalu yang ketiga ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Yang ketiga adalah berseru ya. Deklarasi ya, ini bisa nengking. Kalau kita ingat surat Yakobus berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Nah, kita yang mesti melawan iblis ya, bukan Tuhan. Kita tunduk kepada Tuhan, tapi kemudian kita melawan iblis. Maka dikatakan ia akan lari. Dalam terjemahan aslinya itu ia akan lari terbirit-birit daripadamu. Nah, jadi ini janji Tuhan. Melekat kepada Tuhan itu keputusan kita. Mengenal nama Tuhan itu bagian kita. Menyediakan diri untuk belajar, membaca firman-Nya, bergaul dengan Dia. Lalu yang ketiga, berseru kepadanya. Kita yang mesti berseru ya. Dan ketika kita lakukan hal ini, dikatakan di ayat 15, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya. Luar biasa, kita nggak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi ayat ini menjanjikan bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, yang didahului dengan hati yang melekat kepadanya, dan seruan kita itu didasari oleh karena kita mengenal Dia, maka Tuhan tidak hanya menjawab, tapi Tuhan menyertai kita dalam kesesakan, lalu Tuhan meluputkan kita dan Tuhan memuliakan kita. Ya, nggak perlu cari panggung, nanti Tuhan yang akan memuliakan kita. Ada banyak orang mungkin, ya sebagian orang ya, saya nggak bilang semua, kadang-kadang lebih terpesona untuk mencari popularitas. Itu nggak disadari ya, itu tipis sekali, sehingga kita ingin dikenal ya, saya kira itu nature manusia secara umum ya.
Saya nggak bilang salah juga, tapi Alkitab mengajarkan untuk kita memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan. Lalu ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Biasanya kalau ulang tahun banyak orang menyanyikan panjang umurnya, ya Tuhan berkati. Tapi ayat ini menjanjikan tidak hanya panjang umur, ya. Dalam bahasa Inggrisnya ini, with long life I will satisfy him. Aku akan puaskan dia dengan umur panjang. Jadi artinya ini umur panjang yang bisa dinikmati karena hidup sehat dan hidup dalam berkat Tuhan, ya. Seperti Abraham ketika dia sudah tua, ya sudah lanjut usianya, Alkitab berkata dia diberkati Tuhan dalam segala hal. Dan kita yang percaya kepada Yesus dikatakan sebagai keturunan Abraham. Lalu dikatakan lebih lanjut, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan akan tunjukkan bagaimana kita dilindungi, dijagai. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Dan seringkali itu seperti hal-hal yang pribadi. Ya, jadi misalnya ada satu kejadian. Dan kita berdoa untuk hal itu sehingga Tuhan melindungi, sehingga kita melihat bahwa Dia menjawab doa kita. Nah, waktu Dia mau tunjukkan itu, ya mungkin orang lain gak perlu tahu, tapi kita akan tahu. Itu seperti Tuhan tunjukkan, ini loh akibat doamu, aku tunjukkan ini keselamatan yang daripadaku. Dan kita akan kagum akan Tuhan, ya. Nah, saya ingat ada satu hamba Tuhan, dia cerita, dia bagikan dari kitab Daniel. Kalau nanti teman-teman baca ya, di Daniel 9 tuh ketika Daniel berdoa, maka pada saat dia berdoa itu datanglah Gabriel, dan Gabriel berkata, aku datang untuk memberi engkau pengertian, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi jarak dari sejak Daniel itu berdoa sampai itu terwujud, itu butuh waktu yang singkat sekali, ya. Hamba Tuhan itu bilang, ya katakanlah 3 menit ya. Begitu berdoa langsung 3 menit kemudian dijawab. Tapi kalau kita baca di Daniel pasal 10, Daniel berdoa juga menaikkan satu permohonan. Dan belakangan dikasih tahu bahwa pada waktu Daniel berdoa itu keluar satu firman. Dan malaikat Gabriel ini datang untuk menyampaikan firman itu. Tetapi ada peperangan rohani. Ya, dikatakan ada pemimpin kerajaan Persia itu menahan Gabriel itu selama 21 hari lamanya. Lalu datang Mikael, ya penghulu malaikat untuk menolong Gabriel sehingga Gabriel ini bisa terbang ke Daniel dan memberitahukan ya apa yang Tuhan sampaikan. Nah, jadi di Daniel pasal 9, Daniel berdoa dalam waktu 3 menit sudah terjawab, tapi di Daniel pasal 10 itu butuh waktu 3 minggu. Dan selama 3 minggu itu, kalau kita baca di Daniel pasal 10, Daniel itu berpuasa. Dan cara puasa dia adalah puasa yang kita sering kenal sebagai puasa Daniel. Dia menjauhkan diri dari daging, dia tidak makan makanan yang sedap, ya. Dia menyangkal diri, dia fokus konsentrasi dalam doa dia. Jadi di sini kita melihat ketika kita berdoa, ada yang langsung kita dapat, tapi ada juga yang butuh waktu. Kenapa? Karena terjadi hambatan-hambatan dalam dunia rohani. Dan di situ perlu kita untuk tekun. Kita kadang-kadang perlu puasa, ya, supaya kita bisa konsentrasi, hati kita tertuju kepada Tuhan. Ya, pada waktu kita berdoa seperti itu, kita berpuasa kalau perlu, maka apa yang kita doakan yang sudah terwujud sebenarnya dalam alam roh, itu akan terwujud dalam alam jasmani. Lalu hamba Tuhan ini cerita, kadang-kadang kita misalnya butuh finansial, ya. Waktu kita berdoa, Tuhan itu sudah mengirimkan jawaban. Tapi jawaban itu dia kirimkan lewat orang, ya, karena dia nggak lemparkan uang itu terwujud begitu saja. Dia pakai orang lain. Nah, orang yang Tuhan pakai ini kadang-kadang bisa aja dia lupa, ya, atau dia sibuk. Kalau kita baca itu ada Yusuf mengalami itu, ya. Dia minta tolong sama kepala juru minuman, tapi 2 tahun dia dilupakan. Jadi ada tenggang waktu. Nah, itu sebabnya kita perlu doa, perlu puasa, perlu deklarasi. Kadang-kadang kalau ada celah dalam kehidupan kita, iblis bisa pakai itu untuk menghambat doa yang sudah dikabulkan itu, ya, sehingga tertunda untuk terwujud dalam dunia nyata.
Tetap konsisten, itu bagian kita, karena Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa. Dia Tuhan yang baik. Amin.